Di masa pandemi ini kan anak-anak tidak sekolah atau tidak belajar seperti biasanya. Mereka yang harus belajar di rumah itu sangat sulit bagi saya sendiri sebagai seorang ibu, karena harus membagi waktu di rumah, waktu memberikan pelajaran kepada mereka. Kita berangkat bersama-sama ke daerah tempat kita mengabdi, yaitu Pondok Jaya, Cisata, Jawa Barat, Banten. Jadi yang kita lakukan di dalam kegiatan Dahlan Muda Mengabdi #3 ini adalah merupakan kelanjutan dari Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan. Perkenalkan dulu, nama saya Rindra Jumianto dan ini Mas Dahlan. Posisi saya di Biro Kemahasiswaan dan Alumni, Kepala Urusan Pembinaan Kemahasiswaan, dan Pak Fadlan Kepala Urusan Kesejahteraan Mahasiswa. Jadi kalau ada urusan beasiswa dia yang ngurusi. Nah, kebetulan saya yang ngurusi pembinaan teman-teman mahasiswa. Kami ditugasi dari Pak Wakil Rektor Kemahasiswaan, Pak Dr. Gatot Sugiarto, untuk kalau orang Jawa bilang tuh menyerahkan, masrah kayak kalau karena kepadatan penduduk di Jawa ini yang paling padat karena setidaknya walaupun di sini kan dekat dengan Jabodetabek, tapi masih dalam daerah 3T. Makanya kita diutus untuk melihat sisi lain dari Jawa yang bisa dibilang masih cukup tertinggal dan maaf gitu. Kita baru 2000 lah. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, Al-Malik yang merajai, Al-Qudus yang Maha Suci, As-Salam Maha Sejahtera, Al-Mu'min terpercaya, Al-Muhaimin memelihara, Al-Aziz yang mengalahkan, Al-Jabbar Maha Perkasa, Al-Muqtadir pemilik kebesaran. Sebelum kita mengajar, di hari sebelumnya udah banyak yang menemui kami di Balai Desa. Mereka antusias untuk mendengarkan cerita-cerita yang di buku-buku yang kami bawa dari Jogja. Pertama kali kami masuk itu, kami kan perkenalan, lalu kami mengajak tepuk-tepuk agar anak-anak antusias dan memperhatikan kami. Sebelumnya itu kami juga mengajarkan tentang cita-cita anak. Kami menanyai apa cita-citanya mereka satu persatu, sekaligus juga perkenalan dengan kami. Cita-citanya pengen jadi apa? Anak TK di sana sangat antusias ya, apalagi menyambut kedatangan kita awalnya. Yang indah, ini
Terus yang di hari keduanya kami mengisi mengenai bahasa Inggris. Jadi pelajaran bahasa Inggris untuk yang dikhususkan untuk anak TK, yaitu ada materi warna, kemudian ada materi angka. Nah, dalam menyampaikan materi tersebut kami juga menggunakan lagu-lagu anak agar materi yang disampaikan itu cepat diserap oleh anak. Belajar bahasa Inggrisnya dari warna. Oke? Oke. Di sini kakak sudah menulis macam-macam warna. Ada merah, biru, kuning, hijau, ungu, hitam, jingga, dan putih. Biru, blue. Biru, blue. Kuning, yellow. Kuning, yellow. Biru tadi apa biru? Blue. Oke. Merah apa merah? Kita mengadakan pembelajaran ke sekolah, tetap ke sekolah ya, 4 kali seminggu. Kita bertatap muka cuman sebentar, cuman ngasih tugas doang ke ibu-ibu. Jadi dengan hal-hal yang sederhana itu, insya Allah mereka lebih cepat menangkap gitu. Agak kelihatan ke sini, Mi. Mi agak kelihatan ke sini. Ya, makasih. Hati-hati. Satu-satu. Iya, hati-hati ya. Asmi. Respon mereka ketika kami membuka lapak baca gratis itu, mereka langsung nyari, teh ini boleh dipinjam, boleh silakan. Terus kami dampingi, kemudian teh ini minta tolong dibacain, oke, nanti kita bacain. Terus mereka nyimak, nanti kalau misal ada yang mereka belum paham, mereka tanya. Di sekolah itu ada belajar bermain lagi ya. Jadi ini di sekolah mereka bermain, mau bermain. Nanti ada perosotan, adikku suka bermain perosotan dan jungkat-jungkit. Mana jungkat-jungkit? Oh, jungkat-jungkitnya yang kegiatan lalani di sekolah. Dia paling berani main perosotan tinggi banget ya. Kamu berani nggak? Iya, olahraga berani kan? Ada di sekolah. Berani, aku mau pegang pipi. Pipinya di mana? Lagi. Pegang alis. Sebenarnya dalam membuka lapak membaca ini kami juga cukup kewalahan gitu, karena antusiasme dari anak-anak yang sangat tinggi gitu. Bahkan ketika kita sudah menutup lapak baca di MI, ketika kita pulang itu anak-anak sudah mengadang di jalan gitu. Mas, ayo ke lapak baca, kita mau baca buku bareng-bareng. Pak Jaman adalah orang terkaya di kampungnya. Dalam keseharian, keluarganya Pak Jaman selalu hidup dalam kemewahan dan cenderung berhura-hura. Jadi, 2, 3, 4. Tidak semua orang 1, agar 2, 3, 4. bisa tidak masuk ke sekolah. Hari itu 4. Belum makan ya? akhirnya belajar dengan baik, tidak hanya belajar masalah akademisnya, tapi mungkin agamanya juga, dan kepribadian, cara kita membawa diri gitu. Jadi supaya seimbang antara pengetahuan, agama, dan adab, dan perilaku, karena di dalam masyarakat itu tidak hanya butuh pendidikan saja gitu, tapi kita harus memang kebutuhan kita kumulatif antara pendidikan, agama, adab juga. Sebenarnya dalam pembelajaran di TPA sendiri kami
membuat se-fun mungkin, menarik mungkin juga, karena ketika mengajarkan Asmaul Husna kami juga menggunakan nyanyian-nyanyian yang mudah diingat oleh anak. ngajar Pancasila, ngajar presiden juga. Nah, sebelum itu kan kakak belum ketemu adik-adik semua, jadi adik-adik semua perkenalan dulu ya, nama sama cita-citanya. Perkenalkan namaku siapa, terus cita-citaku pengen jadi apa. Akhirnya besar nanti pengen jadi apa? Mayoritas dalam Pancasila itu 1-5 aja masih yang belum hafal kayak gitu. Jadi kayak harus diajarin dulu dari awal kayak gitu. Dari situ kita juga mengajarkan tentang pohon harapan. Jadi mereka agar punya harapan, punya mimpi yang tinggi kayak gitu. Jadi mereka nulis, kemarin nulis di kertas, kita buat juga kayak buah-buah, bentuk buah agar ditempel dalam pohon kayak gitu. Dan juga untuk buku-buku yang lain dibaca di sana adalah buku-buku yang bergambar. Untuk buku-buku yang sedikit gambarnya, padahal itu bukunya bagus, itu mereka tidak tertarik. Karena kita tahu sendiri ya bahwasanya sifat anak itu lebih tertarik dengan hal-hal yang menyenangkan gitu.
itu jadinya baca buku gratis. Jadi biasanya kayak di istirahat, diselingi istirahat itu kita baca buku. Ada yang baca sendiri yang memang udah bisa baca sendiri, ada yang dibacain. Jadi kayak kakak-kakaknya storytelling gitu, bacain buku sambil mereka ngelihat gambarnya kayak gitu. Terus nanti setelah dibacain, terus nanti ditanyain lagi isi bukunya itu apa kayak gitu. Tadi yang pertama apa, yo? Yang ketiga, ulang ya. Keempat apa ya? Yang keempat apa? Keempat buku-buku tangan. Buku jari. Buku jari. Di situ aku ngisi tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau perilaku PHBS. 7 langkah cuci tangan. Pertama, belakang tangan. Kedua, punggung tangan. Ketiga, sela-sela jari. Keempat, kuku jari. Kelima, liputan. Keenam, kuku-kuku. Ketujuh, pergelangan tangan. Untuk PHBS yang berkegiatan di sekolah kemarin itu kami fokusnya tentang cuci tangan. Jadi cara cuci tangan yang baik dan benar buat anak-anak dari TK sama SD kalau kemarin. Di situ saya dibantu sama teman-teman dari PG PAUD sama PG SD juga untuk ini biar punya cara yang menarik buat ngajarin ke anak-anak. Jadi buat lagu-lagu yang menarik gitu. Perjuangan seorang guru mungkin ada suka dan dukanya. Sukanya kami itu di sini, terutama di MI Muhammadiyah Kubangonang ini, mungkin kami sangat ikhlas ya dalam mengajar, membimbing, mengarahkan anak-anak kami supaya menjadi anak yang cerdas, takwa dan berakhlakul karimah. Hari pertama kami masuk ke Madrasah Sanawiyah itu awalnya memberikan materi tentang henti jantung dari program studi kedokteran. Nah, kemudian ketika itu kan ada pretest dan posttest. Nah, ketika mereka diminta menulis pretest dan posttest, ternyata tulisan mereka itu masih salah begitu.
Dan ada beberapa yang saya tanya kenapa nggak suka bahasa Inggris, karena ada yang bilang nggak suka bahasa Inggris gitu Mas. Terus katanya susah dan lain sebagainya. Akhirnya saya tertantang untuk bisa memotivasi mereka agar suka dulu bahasa Inggris gitu, biar mereka bisa gitu. Struggle. Iya, berarti miracle is another name of struggle. Artinya apa? Nggak tahu. Miracle itu apa? Keajaiban. Keajaiban. Jadi untuk kaitan dengan dunia pendidikan, bagaimana jurusan mungkin ya yang yang dipegang, yang diambil oleh teman-teman, misalkan bagian pendidikan gitu ya. Bagaimana memang ketika turun ke lapangan itu menyesuaikan gitu kan dengan yang didatangi gitu kan. Misalkan ke dunia pendidikan harus seperti apa gitu kan, seperti itu. What is your name? Siapa namamu? Nah, itu. Oke. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Bersuara itu aja doang. Ayo. What is your name? What is your name? Siapa? Tentunya menumbuhkan rasa ingin belajar lebih kepada anak-anak seperti itu, karena memang di sini pendidikan menjadi hal yang utama untuk mereka dalam mengenyam pendidikan. Bintang kecil di langit yang biru amat. Iya. Kok malu sih? Lanjutin dong. Amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Sekolahnya berangkat terus ya? Nggak online sekolahnya? Enggak. Lebih suka yang mana Asmi sekolahnya? Lebih suka online apa berangkat langsung? Berangkat. Berangkat ke sekolah. Kenapa? Alasannya apa? Yang paling seru di sekolah apa yang bikin Asmi senang? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dolan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ada yang tanya, ada lomba nggak? Biasanya tuh ada lomba gitu kan. Ya saya jawab, ada kok, tenang aja.
Kapan itu? Ya lihat aja nanti ada informasinya kok. Nah dari situ langsung tuh tanya-tanya semua, datang ke kantor desa. Kapan lombanya? Ketika lagi makan, ayo keluar. Nah nggak taunya tanya-tanya, ngobrol-ngobrol. Festival anak soleh kapan lombanya apa aja? Saya mau ikut nih. Tuh jadi antusias mereka tinggi. Dan ya alhamdulillah sih yang mendaftar di Festival Anak Soleh itu 50 orang ada dari 4 cabang lomba. Lomba azan, lomba menghafal tahfiz juz 30, lomba menggambar, serta lomba mewarnai. Mereka sangat senang sekali dan antusias sekali dalam mengikuti kegiatan tersebut, dan kita pun mengadakan dengan sesuai protokol kesehatan. Jadi mereka sangat senang, dan saya menilai dari anak-anak tersebut bahwa mereka memiliki kemampuan yang lebih, memiliki semangat yang sangat tinggi. Setelah acara Festival Anak Soleh, besoknya kita mengadakan kemah literasi. Ibaratnya perpisahan dari kami untuk mereka, sekaligus pemberian hadiah penghargaan untuk mereka yang sudah ikut lomba sebelumnya di Festival Anak Soleh dan Learning in the Field. Mereka sangat antusias dan ngajak juga ini, teh, gitu, ayo lihat kami latihan gitu. Ada yang ngajak ngelihat mereka latihan, terus ada juga yang bilang, teh nggak usah datang ya, ini buat kejutan katanya buat teteh nanti gitu. Dan ternyata benar, kami pas hari terakhir itu sempat terkejut karena mereka udah menyiapkan satu lagu untuk kami dan sampai nangis bareng-bareng gitu. Ternyata walaupun kami cuma 2 minggu di sana, bisa